Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo Mami, sudah gajian dong pastinya untuk yang gajiannya bulanan. Nah, kali ini tuh aku mau isi dompet dan sinking funds beberapa aja untuk update di bulan November ini ya. Sebelum itu aku disclaimer dulu ya, kalau video ini tuh bukan bermaksud untuk ria, untuk pamer atau apalah itu sejenisnya. Cuman di sini tuh aku mau sharing aja sih sedikit gimana sih cara sederhana aku untuk mengatur gaji dari Pak suami atau mengatur nafkah dari Pak suami gitu ya Moms ya. Nah di sini tuh udah gajinya udah di tangan. Jadi semuanya ini bukan aku tarik tunai semua ya Moms ya dari nafkah dari Pak suami itu, cuman udah aku bagi-bagi mana yang ditransfer dan mana yang harus aku pegang secara untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jadi pertama kali yang aku lakukan setelah nafkah setelah gajian gitu ya, pertama aku list dulu nih apa aja kebutuhan untuk bulan ini. Kemudian aku checklist nih mana tabungan atau mana kewajiban-kewajiban yang sudah aku tunaikan, seperti tabungan untuk dana pendidikan anak-anak, untuk pembayaran rumah gitu ya. Jadi di sini tuh aku udah checklist dan pas waktu gajian itu dulu aku tunaikan. Jadi nanti sisanya baru diambil secara cash untuk diatur atau untuk dikelola sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah karena biasanya itu aku punya pecahan gitu ya, biasanya kalau misalkan mau bagi-bagi keuangan atau mau masukin uang ke dalam dompet, tapi ini karena nggak ada pecahan, jadi nih aku mau tukerin dulu ke sinking funds aku atau ke challenge menabung aku. Jadi kebetulan di sini tuh ada banyak recehan juga, terus ada banyak 50-an gini, jadi ini aku tukar beberapa karena untuk di kebutuhan sehari-hari itu juga butuh uang cash yang pecahan gitu ya, seperti untuk belanja mingguan itu kan agak pecahan ya nominalnya untuk belanja per minggunya. Kalau dulu pas awal-awal budgeting ingat banget dulu tuh suka nukerin pecahan gitu. Jadi kalau pas udah gajian nih jadi sebeberapa uangnya itu aku tuker gitu ke warung pecahan nominal, pecahan 10.000, 20.000, 50.000, rajin banget nukerin dulu. Tapi sekarang itu kan karena di sini tuh tempatnya terbatas, warungnya juga terbatas, jauh dan nggak banyak gitu kan buat tempat tukeran. Jadi ya udah deh seadanya aja atau seketerimanya gaji aja. Oke, ini dia aku udah selesai untuk tuker pecahannya. Nah, yang pertama setelah untuk checklist tabungan-tabungan yang tadi, di sini aku mau masukin lagi untuk dana darurat. Jadi ini selalu aku sebut ya, selalu aku ingatkan, berapapun pendapatan kita, yang utama itu yang penting banget dana darurat itu disisihkan, karena dana darurat ini insya Allah akan bermanfaat pada saat kita itu lagi sempit, lagi sulit ataupun lagi kepepet gitu ya. Jadi dana darurat ini harus banget diisi berapapun nominalnya. Nah kali ini untuk dana darurat aku nambahin Rp300.000. Dan ini seperti biasa kalau udah dimasukin aku checklist gitu ya. Dan untuk saving nih alhamdulillah udah selesai dilaksanakan semua, dikerjain semua. Kemudian untuk pegangan suami juga udah dan juga untuk beberapa kewajiban seperti internet, KPR, listrik itu udah, dan juga untuk sekolahnya Abang Dehan juga udah selesai. Nah, sekarang saatnya untuk memasukkan uang ke dalam dompet. Siapa sih di sini yang sangat suka banget atau yang sangat semangat sekali kalau misalkan momen memasukkan uang untuk semua kategori di dalam dompet keuangan nih? Ayo cung atau komen di kolom komentar. Nah yang pertama untuk belanja bulanan ini aku skip karena kemarin tuh udah belanja bulanan ya Moms ya, dan itu aku nggak tarik tunai langsung, pembeliannya tuh bayarnya tuh dengan kartu. Kemudian untuk popok seperti yang sudah aku singgung di video sebelumnya, video budgeting, kalau alhamdulillah nih Anya sudah mulai nggak menggunakan popok lagi kecuali hanya tidur. Jadi untuk popok sudah mulai bisa
ganti nih dananya atau budgetnya itu untuk kebutuhan lain. Nah, makanya ini aku ganti untuk dana pendidikan atau SPP sekolah ya, di sini tuh maksudnya. Karena untuk tabungan pendidikan yang jangka panjang itu aku langsung transfer ke rekening yang lain. Sedangkan untuk biaya SPP sekolah itu kan bulanan ya. Jadi kita tuh ngeluarinnya atau budgetinnya sesuai atau per tiap bulan gitu ya, Moms ya. Karena di sini SPP-nya itu kan 140.000 setiap bulan. Karena nggak ada pecahan, di sini aku ganti lagi atau aku tukerin lagi ke tabungan challenge menabung aku yang lain ya. Jadi ini ada pecahan 20.000, aku ganti atau aku tukar sampai 100.000 rupiah. Nah, ini untuk biaya SPP sekolah nominalnya 140.000 rupiah. Kalau di tempat Momis biasanya biaya SPP anak sekolah itu berapa sih budgetnya, atau biasanya regulernya berapa sih? Karena Abang Dehan ini kan sekolahnya di TKIT ya, TK Islam Terpadu. Jadi bulanannya itu 140.000 rupiah. Next, untuk belanja mingguan atau belanja sayur-sayuran, di sini budgetnya itu 1.100.000 itu untuk selama 1 bulan. Jadi di sini aku langsung pisahkan untuk per minggu karena aku tuh belanjanya setiap minggu, sekali seminggu. Jadi masing-masing untuk setiap minggu aku budgetkan 250.000 rupiah. Alhamdulillah untuk kami yang jumlah anggota keluarganya itu 4 orang, 2 orang dewasa dan 2 anak kecil dengan budget 250.000. Lokasinya itu di Kabupaten Bogor, cukup gitu dengan budget segitu untuk protein hewani dan protein nabati serta sayuran ya. Kalau misalkan untuk minyak goreng, tepung-tepungan biasanya itu masuk ke budget belanja mingguan. Nah, kalau untuk buah-buahan sendiri biasanya itu kadang-kadang dari uang suami, kadang-kadang juga dari pemasukan aku. Jadi di sini tuh nggak ada aku tulis budget untuk buah-buahan ya. Kadang-kadang buah-buahan itu juga konsumsinya kalau misalkan lagi musim apa gitu loh, Moms. Karena Pak suami juga kalau makan buah tuh pilih-pilih buahnya apa aja. Sama halnya juga aku sih, yang rajin makan buah itu anak bontot aku, suka semua buah. Tuh Anya, anaknya umur 2 tahun tapi suka buah-buahan. Sedangkan Abang Dehan gak suka buah-buahan. Oke, lanjut, ini untuk jajan anak. Jadi di jajan anak di bulan-bulan sebelumnya budgetnya itu cuma 200.000. Cuman dari bulan ini aku mau nambahin nih, karena biasanya aku tuh bingung kalau misalkan mau beli kebutuhan bekal buat Abang Dehan itu tuh biasanya bingung mau ambil dari budget mana gitu, karena suka kekurangan kan. Jadi makanya di sini untuk jajan anak aku tambahkan 100.000 untuk beli bahan-bahan buat bekal Abang Dehan. Lanjut untuk susu anak ini 100.000 aja, karena susu di sini maksudnya yang UHT ya, Moms ya. Karena aku tuh nggak ngebiasain anak yang minum susu formula gitu ya, dan anak-anak juga nggak suka, makanya di sini pakai susu UHT aja. Lanjut untuk gas dan galon, di sini untuk gas dan galon masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya, yaitu 200.000. Karena aku tuh konsumsinya pakai Aqua gitu ya, Moms ya, makanya agak tinggi nih budgetnya. Kemudian untuk kebutuhan istri atau kebutuhan aku di sini tuh budgetnya masih sama 200.000. Biasanya untuk kebutuhan istri ini aku pakai buat ya biasanya jajan bakso, mau beli makanan di luar gitu. Beda halnya kalau misalkan untuk skincare atau untuk beli daster gitu ya. Aku tuh biasanya nabung dulu, bukan dari jatah kebutuhan istri ini. Kemudian untuk dana tak terduga atau untuk jaga-jaga nih, kalau misalkan di bulan itu tuh kita ada kebutuhan apa yang tidak ada pos keuangannya, misalkan tiba-tiba pada bulan itu tuh mendadak ada tamu, biasanya aku pakai dari dana tak terduga ini ya. Kemudian untuk beras dan lingkungan itu tuh aku udah bayar, dan untuk beras alhamdulillah masih banyak stok dari nenek mertua, jadi kita nggak beli beras untuk saat ini. Dan alhamdulillah ini untuk dompet keuangannya udah selesai. Kalau kayak gini tuh rasanya baru lega banget, walaupun uangnya tuh udah habis istilahnya ya, nggak ada lagi buat huru hara. Tapi selama kita konsisten nih, selama kita
selama kita disiplin dengan budget yang sudah kita tentukan ini, mudah-mudahan insya Allah keuangan kita aman sampai akhir bulan ya moms ya. Nggak ada lagi drama-drama hutang, nggak ada lagi drama-drama pay later gitu. Jadi dengan segitu tuh insya Allah kita belajar nih menahan keinginan kita untuk terus berbelanja gitu ya, kita kontrol gitu. Oke lanjut, ini masih ada sisa budget ya, karena kan tadi untuk kebutuhan pokoknya itu kan ada gitu ya kan, karena nggak ada lagi posnya, jadi di sini aku alokasikan aja untuk sinking funds. Nah kebetulan itu tuh aku udah pernah nyimpan uang 20 ribuan itu agak udah lama ya, udah lama banget. Nah, tadinya mau nabung challenge itu maju mundur gitu moms, karena kan berat ya kalau challenge 2000, kalau misalkan kita nemuin uang 20.000 setiap saat kita langsung tabung, itu tuh kayaknya agak berat. Jadi lagi-lagi walaupun aku punya challenge 2000 nih, aku juga nabungnya juga bakal hati-hati, nggak langsung ditabung semua uang 20.000 yang aku punya ya, karena kan yang tadi aku bilang kalau 20.000 ini tuh kan nominalnya tinggi. Jadi kalau misalkan mau challenge tabungan segini juga aku bakal lihat-lihat dulu situasinya. Contohnya sekarang ini karena ada budget pokok yang nggak kepake, baru deh bisa dipakai untuk menabung challenge 20.000. Nah selanjutnya untuk sisa budget terakhir ini yang mau aku tabung untuk tabungan lebaran aja, karena kan lebaran udah beberapa bulan lagi ya di depan mata, dan mau nggak mau harus terkumpul ya, supaya nanti lebarannya itu kita bisa bersenang-senang tanpa ada rasa khawatir berhutang lagi. Dan kita bisa mungkin dengan tabungan lebaran ini kita bisa berbagi lebih banyak lagi ke saudara, ke keluarga, ke kerabat dan lain-lainnya. Apalagi kondisi kita itu adalah seorang perantau, di mana kita tuh jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, baik itu jauh dari luar kota ataupun antar pulau ya, seperti aku, di mana aku tuh kan Sumatera ya, orang tua aku tinggalnya di Sumatera dan orang tua suami tinggalnya di Jawa Timur. Jadi kita butuh banget tabungan untuk lebaran ini. Nah udah selesai nih untuk tabungannya. Semoga video sederhana ini tuh bisa memberikan sedikit inspirasi kali atau hiburan lah buat momis ya, sambil menemanin waktu istirahatnya. Dan mohon maaf ya jika banyak kekurangan dalam video ini. Aku pamit. Assalamualaikum momis.